Milestone 1. Persiapan pelaksanaan aksi perubahan meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Konsultasi dengan mentor. 2. Rapat koordinasi internal. Milestone 2. Pembentukan tim efektif aksi perubahan meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Rapat koordinasi persiapan pembentukan tim aksi perubahan. 2. Penyusunan dilanjutkan penetapan SK tim efektif aksi perubahan. Milestone 3. Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Rapat koordinasi lintas sektor, sosialisasi inovasi Jodipati dan penguatan dukungan aksi perubahan kepada stakeholder. 2. Penandatanganan kerjasama, komitmen lintas sektor. Milestone 4. Melaksanakan sambang sekolah, sambang warga dan pembinaan generasi muda, Kapanewon Dlingo. 1. Sambang warga Jumat curhat di Masjid Nurul Ummah, Dusun Cemplu. 2. Sambang sekolah SMPN 2 Dlingo. 3. Sambang sekolah di SDN 2 Temur. 4. Sambang sekolah di SMPN 1 Dlingo. 5. Sambang warga Jumat curhat di Mangunan. 6. Sambang sekolah di SMAN 1 Dlingo. 7. Pembinaan remaja dan generasi muda di objek wisata Becici. 8. Pembinaan bimbingan bagi calon mantan di KUA Dlingo. 9. Pembuatan leaflet program inovasi Jodipati. 10. Pembuatan video program inovasi Jodipati. Milestone 5. Melaksanakan sinkronisasi Apkal Apdes terhadap prioritas kualitas SDM, bidang pendidikan, kesehatan, dan budaya pada 6 kalurahan, yaitu Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Terang, Kalurahan Temur, dan Kalurahan Jatimulyo. 1. Kalurahan Mangunan. 2. Kalurahan Muntuk. 3. Kalurahan Dlingo. 4. Kalurahan Temur. 5. Kalurahan Jatimulyo. 6. Kalurahan Terong. Milestone 6. Evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Monitoring dan evaluasi aksi perubahan. 2. Laporan aksi perubahan. Jodipati merupakan akronim dari Jogowargo Dlingo dengan pendidikan, akhlak, dan budi pekerti. Inovasi ini berangkat dari keprihatinan kita bersama, melihat fenomena kenakalan remaja dan degradasi moral generasi muda dengan mulai terkikisnya sopan santun dan adat ketimuran yang menjadi ciri khas bangsa kita. Di tahun 2023 ini terdapat beberapa kasus kenakalan remaja seperti perang sarung yang belum lama ini terjadi di wilayah Kapanewon Dlingo serta kledek atau aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta. Selain itu, fenomena sosial tingginya angka kemerdekaan dini dan masih terjadinya di Kapanewon Dlingo ini. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan fokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif. Inovasi Jodipati diterapkan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan pada maraknya kenakalan remaja, dan juga untuk meningkatkan dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Generasi milenial dihadapkan oleh peristiwa bonus demografi yang berarti usia produktif lebih banyak daripada non-produktif. Bonus demografi ini terjadi hingga tahun 2030. Untuk menghadapi peristiwa tersebut, maka harus ada peran dan generasi muda, terutama generasi milenial, guna menciptakan generasi yang berkualitas serta mampu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Kegiatan Jodipati meliputi 1. Kegiatan sambang sekolah bertujuan untuk memastikan indikator Kabupaten Layak terpenuhi, seperti indikator wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak, dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak. Selain itu,
Sambang sekolah juga dilakukan dengan memberikan materi-materi ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang disampaikan dari Kapanewon Ndlingo, Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas, serta lintas sektor lainnya. 2. Sambang warga pada siang hari untuk memastikan pada jam belajar mengajar tidak ada siswa yang keluyuran di luar sekolah. Sementara sambang warga pada malam hari untuk memastikan tidak ada pelajar yang masih keluyuran hingga dini hari untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. 3. Membuat surat edaran dan sosialisasi jam belajar masyarakat minimal 2 jam mulai pukul 19 sampai 21 malam. Lalu yang keempat, membuat video pendek berupa ajaan, himbauan, serta pengetahuan terhadap generasi muda. Yang kelima, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keenam, sinkronisasi APBK terhadap prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi pendidikan, kesehatan, dan budaya, dan pencapaian kabupaten layak anak. Adapun manfaat dari penerapan inovasi Jodipat ini adalah 1. Peningkatan kualitas anak agar terbentuk karakter bangsa sejak dini, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, bergotong royong, peduli, dan mempunyai sifat empati. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas remaja sebagai aset sumber daya manusia berkualitas di masa depan. Lalu yang ketiga, memantapkan wawasan kebangsaan. Selanjutnya yang keempat adalah menumbuh kembangkan nasionalisme dan kesadaran bela negara. Dampak yang diharapkan ataupun outcome-nya adalah 1. Penurunan kasus kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas. Yang kedua, menurunkan angka pernikahan dini. Lalu yang ketiga, dapat memfilter serta membentengi diri dari dampak negatif perkembangan teknologi media sosial ataupun gadget, yang semuanya itu nantinya akan bermuara pada peningkatan prestasi.